Nah, ini berita yang tidak mengenakan bahwa supporter China memprovokasi supporter Indonesia, suruh banner dukungan timnas Indonesia dicabut. Welcome back to channel Hamzah Blem. Kembali lagi dengan gua Hamzah Blem ya, di channel kesayangan kita, channel yang akan memberitakan berita-berita hot ya, maupun tentang politik ataupun sepak bola timnas Indonesia ya, yang sedang dibicarakan hangat tentunya ya untuk tahun-tahun sekarang. Oke, ada berita apa yang gua bakal sampaikan? Saksikan dari awal sampai akhir. Tentunya ini pembahasan tentang pertandingan semalam Indonesia versus Cina. Gimana? Masih semangat? Lemas? Tenang ya, kita masih punya harapan. Harapannya apa? Makanya saksiin ya sampai akhir biar kagak salah paham. Oke, ada berita apa? Saksikan. Hasil timnas Indonesia versus Cina, Tong Hai cetak gol, tapi Garuda kalah 1-2. Gimana nih menurut kalian pertandingan semalam? Apakah Indonesia bermain fighting penuh dengan kesalahan atau bagaimana? Kalau menurut gue ini Indonesia blunder, pemain belakangnya blunder ya, hanya menyisakan satu pemain yaitu Jay Ijes. Aduh, ya rawan ya, ini keasikan untuk menyerang, terutama rotasi yang sangat, waduh ya, sangat beresiko di pertandingan yang sangat penting. Sangat penting ini, terlalu berani Sintayong. Itu kritikan yang pendapat gua ya. Gua harus sampaikan, gimana lagi, ini baru pertama kali nih gua kritik Sintayong ya. Tapi pertandingan malam sih, untuk khususnya babak kedua, fighting spirit timnas luar biasa. Mungkin hanya Laka aja yang tidak beruntung buat kita. Oke, ada apa lagi? Untuk klasemen grup C sementara Jepang dan Australia bermain imbang 1-1 ya di kandangnya Jepang. Australia berhasil mencuri poin 1. Waduh, luar biasa ya. Jepang ternyata bisa dicuri poinnya walaupun itu di kandang. Dan hasilnya adalah Jepang tetap di angka pertama teratas dengan raihan 10 poin. Australia itu di urutan kedua dengan 5 poin. Saudi Arabia bermain imbang juga. Untungnya bermain imbang nih. Masih ada harapan buat timnas Indonesia. Jangan pupus harapannya ya. Arab Saudi bermain imbang melawan Bahrain yaitu dengan poin sama 5. Sedangkan Indonesia dan Cina, Indonesia harus mengakui kekalahannya di kandang China ya, di Guangzhou dengan poin 3 ya, sama 3 di urutan 5 dan 6. Masih terbuka untuk lolos di posisi 3 dan 4 ya. Untuk posisi 2 terlalu berat sih. Walaupun ada harapan tapi terlalu berat. Oke, ada apa lagi? Terlalu menyerang, hanya memainkan Jay Ijes sendiri di lini belakang. Nah, kan betul menurut gua ya, Jay Ijes terlalu baik permainannya tapi terlalu ditinggalkan sendirian di belakang. Ternyata Messi Girls itu tipikal pemain yang membantu serangan ya. Gua juga baru tahu tipikal Messi Girls. Ini berarti harus diperhitungkan oleh Sintayong kalau memainkan Messi Girls ya, harus diperhitungkan nih. Aduh, dan Calvin Verdong di belakang bukan di posisinya ya, maksudnya bukan di posisi yang kita inginkan sih sebenarnya ya. Harusnya di wing. Itu akhirnya di babak kedua digantikan oleh Rizky Ridho ya. Jadi Calvin Verdong di posisi semula asalnya. Ini rotasinya terlalu berani untuk pertandingan penting sih. Benar-benar terlalu berani. Itu benar-benar harus dikritik nih Sintayong. Tapi kritik ya, bukan menghina. Ingat, kritik bukan menghina. Buzzer anti STY mulai bergerak, minta STY out, ganti pelatih Eropa. Ini yang kita khawatirkan. Ini yang asalnya tadinya mendukung timnas, tapi kalah. Ini mental SDM rendah sih. Bener ya, asalnya mendukung, kalah sekali langsung STY out, STY keluar saja. Waduh, ini mental goblok. Beneran nih, aduh, ini jangan sampai begitulah ya. Menurut gua sih, kalau Sintayong itu mentalnya kuat,
Tapi kok ini didengar oleh semua pemain, ada pemain yang down karena yang capek itu benar-benar di lapangan tuh pemain ya. Sampai-sampai pemain down itu bahaya. Kita masih ada harapan. Jangan sampai mereka down. Kita harus semangati, semangati apapun hasilnya mau Indonesia lolos ke babak berikutnya teh. Kalau enggak kayak itu ya namanya permainan ya. Dan ekspektasi kita sih, ekspektasi kita jujur kalau gua untuk Piala Dunia sekarang nggak terlalu harus masuk Piala Dunia ya, karena ini proses. Tapi peluangnya itu emang sekarang harus maksimal betul, tapi untuk menghujat sampai parah sih enggak ya, enggak sama sekali, tidak dibenarkan. Nah, hashtag STY out menggema. Ya inilah kita. Susah dibilangin, bukannya apa-apa. Yang gua khawatirkan tadi mentalnya pada down ya, jangan sampai. Kita harus semangati. Semoga aja timnas Indonesia, coach STY dan pasukannya menatap pertandingan selanjutnya dengan positif. Amin ya, tidak mudah down ya. Amin. Sen Patinama menjadi trending topik di X dan dipenuhi hujatan. Iya sih, Sen Patinama kurang perform. Tapi kan Sen Patinama itu baru diberikan starting ya sekarang ya, dengan tensi yang tinggi dan kesalahan ya memang salah, tapi tidak sampai dihujat. Gua ingatkan, kritik dan hujatan itu beda. Hujatan itu benar-benar yang bisa menjatuhkan mental, beneran. Kritik itu pemain udah biasa dan kritik, tapi kalau hujatan sampai ke keluarga, sampai apa, wah sampai menghujat permainan apa, ngomongnya udah keluar jalur, itu udah gak wajar, gak wajar. Gua takutin yang pertama ya, yang gua takutin pertama itu pemain diaspora yang pengen masuk Indonesia. Lihat gini, Indonesia kalah, pemainnya dihujat, mana mau mereka. Ya, walaupun supporter kita gila, tapi sekalinya kalah langsung dihujat. Ini bukan budaya yang baik dan menakutkan ya, bagi pemain itu menakutkan. Janganlah. Harapan kita masih ada. Tolong kita dukung dengan positif. Nah, kabar Eliano kemana nih? Banyak kabar simpang siur bahwa Eliano cedera, tapi karena taktikal Eliano tidak dimasukin ke starting, bukan starting ya, line up ya. Karena masalah taktikal bukan cedera. Yaitu keputusan Coach Sintayong sih ya. Gak apa-apa, itu haknya Coach Sintayong. FIFA ranking update, jadi Indonesia di ranking 130, turun lagi. Kalah dari China ya, dengan kurangnya poin 9,69. Sayang sih ya, sayang. Harusnya China itu tuh kita ambil poin, minimal itu draw, harusnya bisa menang. Tapi kalah ya itu, tapi itu permainan ya. Kita harus menerima. Kalau jadi supporter itu kok senang bahagia, kalah pun harus menerima. Itu jadi supporter tuh. Yang nggak diterima itu tuh wasit. Kalau ada pertandingan di luar teknikal ya, tuh wasitnya keputusannya jelek ya, tidak adil, supporter gimana, itu baru kita protes. Erick Thohir ya, kita harus terus mendukung timnas Indonesia di kala menang maupun kalah. Sepulang mereka dari Cina, saya akan mengadakan evaluasi. Bagus. Nah ini maksud gua ya. Kita harus dukung, tapi evaluasi harus. Nah ini keren. Emang Pak Ketum PSSI luar biasa. Ngeluka pun nggak nangis gitu. Malik ya Oh iya, kan kalau kita juga di stigma tim yang cengeng, drama, saya sih malu walaupun menang terus. Mental. Karena kultur yang saya bangun di tim nasional ya tadi mental, warriors, fighting spirit,
ya bukan perlu dikasihani gitu, Betul betul. bukan juga jadi yang drama. Keren, keren. Jadi Pak Erick Thohir itu membangun timnas ini dengan mental yang kuat. Benar yang kata orang netizen Jepang bilang ya. Selamat datang di AFC ya. Kalau kalian bisa melewati lika-liku AFC-nya, drama wasit, drama politikalnya dan sebagainya, baru kalian pantas untuk di Piala Dunia ya. Nah ini yang dilakukan mental-mental yang langganan Piala Dunia itu Jepang, Australia ya. Jadi mereka udah gak lagi terganggu oleh di luar teknikal ya. Gangguan-gangguan di luar teknikal udah nggak terganggu lagi seperti wasit, seperti mengulur-ngulur waktu. Mereka udah mentalnya mengalahkan yang kayak gitu dengan kemenangan. Nah ini mental yang akan dibangun oleh Pak Erick Thohir dan terbukti luar biasa. Good job ya, ini timnas Indonesia era baru. Oke, luar biasa Pak Erick. Kurang konsentrasi alasan Indonesia kejebolan 2 gol. Betul. Evaluasi ya, harus evaluasi coach. Terbaik. Terbaik. Terbaik, keren. Gua salut banget nih sama supporter Indonesia, benar-benar ya. Indonesia tuh ada di mana-mana. Dan bukan hanya itu, banyak juga orang Indonesia yang berangkat dari Indonesia sengaja pergi ke China, ke Bahrain, ke Arab. Itu gua salut ya, yang punya duit tentunya. Aduh, kalau kita mah ya, aduh, semoga aja punya rezeki dan kita bisa nonton ke stadion langsung. Nah, ini berita yang tidak mengenakan. Bahwa supporter China memprovokasi supporter Indonesia, suruh banner dukungan timnas Indonesia dicabut. Ini nih ya, kalau menurut gua, karena gua tuh supporter yang punya komunitas. Beda nih, supporter yang nggak punya komunitas sama yang punya komunitas itu beda. Kalau punya komunitas tuh lebih ke militan, lebih ke fight ya. Yang kayak gini-gini jiwa gua pengen membalas dendamkan Indonesia itu ada ya. Tapi kita harus tunjukkan nanti di Indonesia bahwasanya ya perlakukan yang sama nih. Ini pasti pro kontra nih. Tapi jangan melebihi dari yang ini. Maksudnya jangan sampai berantem, jangan sampai lempar-lemparan, enggak. Ya, tetap provokasi ke supporter China bahwa kita ini menunjukkan bahwa kita kalau diinjak nggak akan diem. Nah ini kalau pola pikir gua ya, terserah kalau kalian. Oke. Salut. Salut gua. Ini supporter yang datang ke Kiangdo aja langsung ya. Dan supporter yang ada di sana aja ya menyambut baik timnas maupun keadaan terluka, tetap menyambut baik. Kita nih yang ada di sini ke stadion juga belum pernah. Stadion belum pernah nih. Ya, walaupun udah ke stadion, paling stadion GBK, paling stadion yang terdekat. Tapi menghujatnya ngeri-ngeri ya. Bukan ngekritik, tapi lagi udah sampai menghujat. Ini SDM rendah nih, SDM rendah. Ya, banyak orang yang bilang nih satu lagi, kenapa Ultras Garuda nih jarang away? Gini, ya, ini juga dinyinyirin oleh Ultrasnya Malaysia. Kayak kita dong Ultras Malaysia ya. Rombongan away ke luar negeri. Bukannya apa-apa. Ingat, UMR di Indonesia tuh rendah. Sedangkan supporter komunitas rata-rata nih ya, rata-rata, enggak semua ya bilang, rata-rata itu menengah ke bawah. Yang militan itu rata-rata menengah ke bawah, walaupun yang mampu banyak ya. Tapi lebih banyak yang menengah ke bawah. Ini masalah kita. Kita UMR-nya rendah, mau nambung gimana? Keluar negeri itu mahal. Nah ini, kalau Malaysia tuh UMR ya gajinya udah pada gede, jadi wajar mereka bisa away, bisa apa. Jangan disamakan. Keren. Keren pahlawanku ya. Evaluasi. Harus evaluasi wajib. Engkau ku banggakan. Salut.
Ini ya. Ya gimana? Wasitnya udah adil, timnas kitanya yang kalah ya. Ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia, supporternya Indonesia khususnya, mereka nggak akan mengusik walaupun lagi kalah, nggak akan mengusik wasit. Kalau wasitnya adil, walaupun posisi timnasnya, posisi kitanya kalah. Kemarin mengusik wasit karena betul-betul berarti wasitnya tidak adil. Itu membuktikan bahwa kita fair ya orangnya. Main Situasi orang ganti. Peluang banyak tidak dimanfaatkan. Ya. Tahan yang tadi bobol bisa begitu. Aduh. Aduh. Asnawi buka ruang itu jangan. Ah, langsung masuk Kapten ke dalam Asnawi. umpan crossing. Malik Rizaldi, Malik siap-siap. Babak kedua masuk ganti Witan. Ya. Witan Kurang perform. Ya. Yo fokus. Babak kedua bisa ini, babak kedua bisa. Semangat yo. Semangat. Gimana menurut kalian penampilan starting line up khususnya Asnawi dan juga Witan? Kalau Witan dan Asnawi menurut gua banyak kehilangan bola. Khususnya Asnawi banyak gocek. Aduh, kenapa nggak cepat sat umpan ya? Karena pemain diaspora kita, ya pemain timnas kita yang bermain di Eropa itu mainnya udah kaki to kaki, nggak ada yang bawa bola. Kecuali bawa bola itu kalau benar-benar emang diharuskan. Ini beda nih ya permainan kita dengan pemain yang lokal ya, yang benar-benar dari Indonesia, lahir di Indonesia itu beda benar-benar. Ya, ini banyak bawa bola. Ini harus dikritik, tapi tidak dihujat ya. Semoga aja jadi evaluasi bagi Asnawi dan juga Witan. Aduh. La. Ini ya keseruan supporter Indonesia. Ada tukang Gojek ya, ada mas-mas Gojek di Kengdo ya. Sekalian aja Hansip, ada gak Hansip di sana? Gua lihat juga ada anak SD ya pakai seragam SD, SMP, SMA. Aduh ini kreatifnya timnas supporter Indonesia. Harus ya seperti Indonesia emang pada kocak-kocak. Oke. Kenapa bang? Apa yang dibuang? Apa ini bang? Xiaomi ada Cinanya. Bukan begitu juga bang. Ingat ya, Made in Cina di rumah lu bukan Xiaomi doang. Gua yakin ya, termasuk mainan anak lu itu pasti dari Cina. Sampai peritik-peritik dari Cina. Gua yakin. Kalau untuk mau gini-ginian kita terlalu jauh dengan Cina ya, karena kita udah dikuasai sama Cina nih ya barang-barangnya. Oke ya cukup sekian aja dari gua. Terima kasih yang udah mantengin dari awal sampai akhir ya. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya pun lancar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Ingat, dukung timnas dengan positif, selalu positif. Kritik boleh, menghujat jangan. Oke, kita kembali lagi nanti. Sampai jumpa.